Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan tentang skripsi saya yang berjudul Pemeringkatan Calon Penerimaan Beasiswa SD Negeri 3 Wadas Kendal menggunakan metode AHP dan Kopras. Jadi nama saya adalah Dimas Satria Perdana dengan NIM 1701530157. Latar belakang penelitian ini adalah salah satunya sosial ekonomi siswa. Beberapa siswa berasal dari keluarga yang kurang mampu dan memerlukan bantuan keuangan untuk melanjutkan pendidikan. Program beasiswa yang ada di SD Negeri 3 Wadas ini bertujuan untuk membantu siswa tersebut. Namun proses seleksi penerimaan beasiswa seringkali menimbulkan berbagai kendala. Saat ini penerimaan calon beasiswa lebih banyak didasarkan pada pertimbangan subjektif yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpuasan di kalangan siswa dan orang tua. Kendala utama dalam proses seleksi penerimaan beasiswa adalah kurangnya sistem yang terstruktur dan objektif untuk menilai calon penerimaan beasiswa. Seleksi yang hanya didasarkan pada satu atau dua kriteria tanpa mempertimbangkan faktor lain yang relevan seperti kondisi ekonomi keluarga, prestasi akademik, dan usia siswa, sehingga dapat menyebabkan distribusi beasiswa yang tidak merata dan tidak tepat sasaran. Selanjutnya, rumusan masalah, bagaimana cara merancang sistem pendukung keputusan yang dapat digunakan untuk pemeringkatan calon penerima beasiswa di SD Negeri 3 Wadas menggunakan metode AHP dan Kopras. Batasan masalah ini, penelitian ini hanya digunakan untuk pemeringkatan calon penerima beasiswa di SD Negeri 3 Wadas menggunakan metode AHP dan Kopras. Atribut pemilihan kriteria meliputi pendapatan keluarga, jumlah anggota keluarga, umur siswa, nilai rata-rata, dan pendapatan per orang. Dengan adanya batasan ini diharapkan penelitian dapat lebih terfokus untuk menghasilkan hasil yang lebih relevan serta bermanfaat bagi SD Negeri 3 Wadas dalam meningkatkan efektivitas program beasiswa. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan dan manfaat penelitian meningkatkan keadilan dan akurasi dalam proses seleksi penerimaan beasiswa sehingga beasiswa dapat diberikan kepada siswa yang benar-benar layak untuk menerimanya. Dan yang kedua adalah memastikan bahwa model pemeringkatan yang dikembangkan dalam sistem diterapkan secara efektif dan efisien dalam proses seleksi untuk penerimaan beasiswa di SD Negeri 3 Wadas. Objek penelitian ini metodologi penelitian. Objek penelitian ini merupakan tempat yang dilakukan untuk kegiatan penelitian. Tempatnya ada di SD Negeri 3 Wadas sendiri. Untuk metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, yaitu aktivitas yang dilakukan untuk mengamati objek secara langsung dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah informasi terkait objek tersebut. Metode pengembangan sistem memeringkatkan calon penerima beasiswa dibuat dengan menggunakan UML. Berikut adalah definisi di sistemnya. Yang pertama, pemeringkatan calon beasiswa, terus ada pemilihan alternatif, terus ada penentuan pengkodean atau kriteria pemeringkatan, penentuan bobotnya, terus di penentuan matriknya menggunakan pairwise comparison, kemudian pengecekan konsistensi, kemudian ada perhitungan CI dan CR, terus nilai bobot setiap kriteria ditemukan. Sebelum itu ada pengelompokan kriteria, yaitu cost dan benefit, terus ada penyusunan matriks atau dinormalisasi dulu matriksnya, kemudian ada penyusunan matriks atau keputusan yang sudah dibobotkan, perhitungan maksimal dan minimal, perhitungan bobot relatif, terus ada perhitungan utilitas kuantitatif, kemudian ada calon, ada hasilnya. Kemudian ada rancangan sistem. Yang pertama adalah use case diagram. Berikut ada use case diagram, ada melakukan login dengan mengisi username dan password, atau kemudian jika valid kemudian
Admin dapat mengelola admin sendiri, data siswa dan seleksi beasiswa. Kemudian ada rancangan sistem, sequence diagram. Sequence diagram ini menjelaskan admin mengisi username dan password ke sistem. Kemudian sistem melakukan verifikasi ke username dan password yang dimasukkan admin. Jika tidak valid, admin mengulang lagi. Jika valid, akan ditampilkan ke halaman admin. Ini adalah rancangan basis datanya, tabel siswa, ada NIS, nama, alamat, telepon, terus ada NIS, nomor induk siswa, terus ada tahun seleksi, ada pendapatan keluarga, ada jumlah keluarga, umur siswa, nilai rata-rata, pendapatan orang tua, dan kemudian ada username. Ada tabel admin juga yang berisi username dan password. Implementasinya ini adalah tampilan admin, yaitu admin harus mengisi username dan password untuk login. Kemudian ada data siswa, ini ada data siswa yang terisi dari NIS, nama, alamat, dan telepon. Kemudian admin bisa mengisi siswa, tahun, pendapatan keluarga, jumlah keluarga, umur, nilai rata-rata pada saat pengisian data seleksi calon beasiswa. Dan ini adalah salah satu tampilan kecilnya. Untuk melihat hasil seleksi, kita bisa pilih tahunnya, dan kemudian untuk menampilkan hasil seleksi kita bisa klik cetak. Admin harus mengisi username dan password saat pengisian data admin. Ini adalah salah satu contoh dari tampilan adminnya. Untuk hasil pemeringkatan, hasil penelitian dan pembahasan. Hasil pemeringkatan menunjukkan bahwa calon penerima beasiswa dengan pendapatan orang kecil, pendapatan keluarga yang kecil, jumlah keluarga yang banyak akan menjadikan calon penerima beasiswa menjadi pilihan yang terbaik. Hal ini disebabkan kriteria pendapatan per orang dan pendapatan per keluarga mempunyai bobot yang tinggi. Kesimpulannya, proses pemeringkatan dengan metode Kopras menggunakan 5 kriteria penilaian, yaitu dengan pendapatan per orang, pendapatan keluarga dengan bobot, kemudian dengan jumlah keluarga dengan bobot yang sudah ditentukan, terus umur siswa dan nilai rata-rata rapot. Sarannya dalam memecahkan masalah multi kriteria, metode AP bukan satu-satunya penggabungan metode untuk mengambil keputusan yang dapat digunakan. Alangkah lebih baik dicoba untuk menggunakan metode penggabungan yang lain untuk mendukung keputusan yang lebih efektif. Kemudian ada demonstrasi websitenya. Ini adalah tampilan awal. Admin bisa login di sini. Username-nya admin. Kita bisa login dengan username dan password. Ini adalah tampilan awal di mana sub menunya ada siswa, seleksi, hasil seleksi, dan admin. Berikut adalah tampilan awal data siswa. Ini ada NIS, nama, alamat, dan telepon. Jadi admin bisa memasukkan NIS, nama, alamat, telepon siswa. Berikut juga ditampilkan beberapa data dari siswa tersebut. Bisa kita edit juga, bisa kita hapus. Berikut ada tampilan editnya. Setelah itu kita masuk ke tab seleksi. Di data seleksi beasiswa ini kita bisa menyeleksi siswanya dengan memilih di siswanya. Terus kita bisa memasukkan tahun, pendapatan keluarga, terus ada jumlah keluarga, terus ada umur, terus ada nilai rata-rata. Dan juga di sini ditampilkan beberapa data siswanya sebagai berikut. Data seleksi beasiswa. Ada beberapa data di sini. Jadi untuk menyeleksi beasiswa kita bisa memilih siswanya berupa nama dan ada nomor induknya. Terus ada kita setelah itu bisa memasukkan tahun acaranya, terus pendapatan keluarga, terus ada jumlah dari anggota keluarga tersebut, terus ada umurnya siswa sendiri. Setelah itu ada nilai rata-rata dari siswa.
Berikut adalah hasil seleksi. Hasil seleksinya kita bisa pilih tahun dari penerima beasiswa tersebut. Setelah kita lihat, kita bisa memperoleh data dari hasil seleksi penerimaan beasiswa di tahun 2024 yang kita pilih tadi. Berikut adalah data-datanya data siswanya. Setelah itu di tab admin kita bisa menambahkan admin di sini. Kita bisa edit admin juga di sini. Bisa hapus admin juga. Sekian presentasi dari saya tentang aplikasi yang sudah dibuat. Kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekian, terima kasih.